Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan coba untuk jelaskan sedikit mengenai keunikan dari desain dan layar smartwatch Hilo Watt 4 nih. Ya, mungkin ada di antara kalian yang tertarik juga untuk membeli smartwatch ini, jadi saya akan coba untuk jelaskan sedikit mengenai keunikan dari desain dan juga layarnya. Yang pertama mungkin dari bagian harganya dulu ya. Untuk harga smartwatch ini waktu pertama kali rilis beberapa hari yang lalu, dijual dengan harga di kisaran 400 sampai 420 ribuan. Cuma ada dua varian warna, ada warna hitam sama yang warna silvernya. Ini saya beli dengan varian warna silvernya karena pengen cobain varian warna lainnya biar beda ya. Gak selalu warna hitam terus. Untuk garansi pastinya ada, memiliki garansi 1 tahun nih. Yang kedua dari bagian desainnya, untuk desainnya dia berbentuk kotak. Pas dipegang sih ini ringan ya. Karena memang untuk bagian bodinya dia menggunakan body frame metal gitu dan dikombinasi dengan bahan polikarbonat di bagian bodi samping belakangnya. Ini yang warna silvernya dia tuh terbuat dari bahan frame metal, terus warna hitamnya di bagian sisi samping belakang itu dia masih terbuat dari bahan polikarbonat. Ini warna silvernya ya. Kalau yang warna hitam untuk frame sampingnya itu yang warna putihnya, dia bukan full warna hitam tapi warna agak keabu-abuan gitu. Untuk bagian layar depan dia sudah menggunakan kaca 2,5D, jadi sudah melengkung, kelihatan mewah dan elegan untuk bagian layar depannya. Cuma mungkin ini untuk bagian layar depan dia masih ada frame lebih, tapi bisa kita tutupi saat menggunakan tampilan watchface yang berwarna hitam seperti ini. Jadi kalau pakai watchface yang berwarna hitam dia kelihatan lebih luas untuk gambarnya. Tapi kalau kita ganti dengan watchface yang berwarna bakal kelihatan teman-teman. Untuk bagian frame sampingnya itu frame layarnya memang agak sedikit tebal. Untuk bagian tombolnya cuma ada satu tombol saja. Ini berfungsi sebagai tombol crown. Cuma kalau kita geser-geser atau putar-putar di bagian layar depan tuh nggak bakal efek apapun ya atau mengubah tampilan layarnya. Tapi kalau kita geser di bagian tampilan menunya, itu bisa digunakan untuk tombol crown-nya. Contohnya ya seperti ini, saya lagi ada di tampilan menunya, bisa digunakan untuk tombol crown-nya. Tapi kalau di bagian depannya, nggak bisa digunakan untuk tombol crown-nya. Bisa digunakan juga sebagai tombol on-off, dan juga tombol untuk masuk ke bagian menu utamanya. Jadi ada dua cara ya untuk masuk ke bagian menu utamanya. Pertama dengan menggunakan tombolnya. Yang kedua bisa geser dari kiri ke kanan, terus pilih yang ini. Nanti bakal masuk ke bagian menu utamanya. Kalau untuk layar sih smartwatch harga 400 ribuan, ini masih menggunakan layar TFT, tapi sudah menggunakan yang versi HD display teman-teman. Jadi bukan TFT yang seperti smartwatch 100 ribuan, 200 ribuan tuh beda ya. Yang ini jauh lebih tajam, jauh lebih kinclong, dan kontrasnya juga dapat. Gak kalah jauh kok sama layar AMOLED. Cuma mungkin ya agak sangat disayangkan ya. Karena memang untuk harganya ini lumayan mahal, harusnya sih sudah menggunakan layar AMOLED biar lebih cakep ya. Untuk ukuran layarnya berukuran 1,93 inci dengan resolusi 320x380 pixel. Sudah cukup rapat. Tampilannya sih tajam, jelas, warnanya bagus kok. Untuk desainnya dia sudah menggunakan desain curve gitu, sudah melengkung di bagian sisi sampingnya. Ini untuk bodi belakangnya seperti ini, ada lubang pengisian dayanya yang masih menggunakan USB pin magnetik. Tempat sensornya juga ada lubang speaker sama lubang Bluetooth juga. Karena memang untuk smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth call sama WhatsApp call gitu ya. Cuma saya pribadi belum pernah cobain untuk fitur Bluetooth call-nya ini. Untuk kualitas dari touchscreen-nya ini bagus, dia lancar, smooth, gak ada yang namanya nge-lag ataupun ngebug di bagian sistem UI-nya. User interface-nya juga sudah update ya, jadi ada pembaruan juga teman-teman. Untuk bagian strapnya ini bisa dilepas pasang berukuran 22 mm. Buckle-nya sudah menggunakan bahan metal juga, cuma untuk strap seperti ini sih agak sedikit ribet juga ya. Kalau kita mau pakai dalam kondisi yang terburu-buru teman-teman. Nanti saya akan coba untuk contohkan saat penggunaan dari strapnya. Ini untuk buka pasang strapnya gampang banget, gak ribet, jadi gampang digunakan untuk buka pasang strapnya.
Ini ukurannya 22 mm. Saat digunakan di pergelangan tangan saya pun, ini nggak terasa gatal ataupun bikin iritasi. Enggak sih. Aman-aman saja, nyaman-nyaman saja untuk strapnya. Untuk pilihan watchface-nya sudah sangat banyak. Ada beberapa pilihan watchface bawaan juga. Yang dimana untuk watchface bawaannya itu nggak bisa kita gonta-ganti dengan menggunakan foto yang lain. Watchface bawaannya totalnya ada 6 watchface. Yang dimana itu nggak bisa kita gonta-ganti ya. Tapi kita diberikan ruang lebih teman-teman. Contohnya seperti ini. Ada beberapa ruang juga yang lumayan banyak yang bisa kita ganti fotonya dengan menggunakan foto yang disediakan dari aplikasi pendukungnya, yaitu HiLoFan. Jadi lumayan banyak untuk foto-foto yang disediakan dari aplikasi pendukungnya. Contohnya seperti yang lagi saya gunakan ini. Bahkan kita juga diberikan satu background, yang dimana untuk backgroundnya itu bisa kita ganti dengan menggunakan foto yang kita suka. Entah itu foto kartun, foto anime, foto kalian sendiri. Bisa dijadikan tampilan di layar smartwatch-nya. Untuk kecerahan layarnya masih manual, dan lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai di 30 detik aja. Paling rendahnya di 5 detik ya. Gak bisa lebih lama sih, karena belum ada fitur always on display juga. Layarnya masih menggunakan layar TFT. Kalau untuk fitur rest to wake tentunya ada nih. Fitur yang sudah sangat umum pastinya ada juga di model-model smartwatch yang lain, baik itu yang harganya 150.000, 200, 500, sampai yang 2 jutaan pasti bakal ada yang namanya fitur rest to wake. Ini contohnya saat digunakan di pergelangan tangan saya nih agak ribet ya. Jadi kalau dipakainya tuh buru-buru, sepertinya bakal susah juga nih untuk bagian strapnya. Nah contohnya seperti ini untuk penggunaan dari fitur rest to wake. Tinggal digerakkan santai saja, otomatis nanti layarnya bakal menyala. Jadi kita nggak perlu lagi untuk repot-repot menekan bagian tombol sampingnya saat ingin melihat waktu saat ini. Jadi ya tinggal digerakkan ringan saja. Yang membedakan dengan smartwatch lainnya yang jauh lebih mahal mungkin cuma dari bagian respon dari fitur rest to wake-nya. Yang mungkin di smartwatch ini ya masih ada delay selama beberapa detik. Jadi bukan yang pas cepet-cepet banget ya. Ya ingat lagi dengan harganya. Nih kalau dilihat dari samping kelihatan mewah sih. Cocok nih mau dipakai sama laki-laki ataupun perempuan. Cuma memang untuk ukuran layarnya ini lumayan besar sih. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai keunikan dari desain dan layar di smartwatch Hilo Watt 4 yang baru rilis ini. Oh ya, jangan lupa smartwatch ini sudah ada fitur GPS langsung dari smartwatch-nya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe-nya, bantu like juga, dan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih buat semuanya. Thank you dan bye-bye.